kalau orang sudah memiliki strong leader, itu dia mau untuk mendeklar dirinya itu bahwa dia seorang agen perubahan atau tidak, itu menjadi tidak penting. Halo Sobat Muda, selamat datang di Joglo Inspirasi, tempat orang muda mendapat inspirasi. Hari ini saya tidak sendirian dong, saya ditemani oleh seorang bapak muda yang berpotensi dan pokoknya selalu memberikan motivasi nih bapak muda. Siapakah beliau? Ya, kita langsung saja berkenalan dengan bapak muda ini. Ya, silakan. Bapak muda. Kan sugar daddy. Iya. Perkenalkan, nama saya Rio. Terus apa lagi? Saat ini profesi saya sebagai HRD di sebuah perusahaan swasta yang ada di Mojokerto. Gitu sih. Begitu kira-kira perkenalannya. Atau mungkin kurang. Status Menikah. menikah. Saya kira terakreditasi. Iya. Alhamdulillah diberkahi seorang putri. Berapa? Anak masih umur 5 tahun. Oh, 5 tahun. Ya. Satu ya? Masih satu. Masih satu, mau nambah lagi, Pak. Itu masih mikir-mikir. Oke. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan dalam perkenalannya? Sudah? Cukup? Ya, sebentar itu aja Oke, dulu. terima kasih. Baik. Sama-sama. Silakan diminum dulu Iya. juga enggak apa-apa supaya apa ya? Sudah enggak enak kalau belum ngobrol. Nah, makanya Ngobrol dulu baru nanti kan ada kewajiban untuk berminum, ada hak. Ya. karena gini, kalau biasanya minum kopi itu kan membuat kita lebih terinspirasi loh Pak Rio. Iya, betul sekali. Diminum. Oh, kurang asbaya. Oke. Enggak ada anggota. Asbanya belum ada nih kayaknya. Iya, betul sekali. Biasanya kopi temannya asba. Sama pisang goreng. Iya. Alih promosi ini. Oke. Pak Rio, ini saya manggilnya Pak atau Mas ya? Mas. Oh, Mas, baiklah. Orang muda. Orang muda, oke. Oke, Mas Rio. Kali ini di Joglo Inspirasi ini yang kedua, episode kedua ya. Dulu sudah pernah kita ngobrol-ngobrol tentang panggilan dari seorang klater untuk menjadi seorang imam. Kali ini ya, di episode yang kedua ini kami ingin ngobrol dengan Mas Rio ya, Mas Rio yang sangat menginspirasi saya. Ini saya datangkan jauh-jauh. Ya, oke. Ini kami ingin membahas tentang kaum muda sebagai agen perubahan, Mas Rio. Iya. Kalau seorang muda ya, namanya pemuda ya. Ini definisinya kaum muda itu sebenarnya apa sih, Mas Rio? Secara literasi ya, secara literasi banyak artikel itu yang memang menyebutkan ada batas-batas. Kalau ngomong tentang usia ya, usia itu ada banyak literasi yang menyebutkan kalau batas usia orang muda itu ada yang menyebutkan antara batas 17 sampai dengan usia 35. Kemudian ada batas lagi antara 20 sampai 30 tahun. Berarti saya masih muda ya ini, masih muda. Nah, setelah sebenarnya dari banyak literasi ini memang tumpang tindih. Ada batas di mana usia 17 sampai 35 tahun di antara 17 ini juga termasuk dalam usia-usia remaja atau anak-anak akhir. Pada satu sisi juga bisa dikategorikan sebagai orang muda, ya, orang muda. Dan tapi terlepas dari definisi itu, memang banyak literasi yang menyebutkan bahwa orang muda itu ya identik dengan masa-masa remaja. Ya. Karena secara psikologis itu usia rentang antara anak-anak sampai dengan usia dewasa itu dihubungkan dengan masa remaja. Dan memang itu memang
kalau disebutkan kalau ngomong tentang masa remaja itu memang banyak pergolakan tentunya. Ya, betul Itu. sekali. Nah, itu secara definisi. Tetapi yang kemudian disikapi oleh orang muda itu juga sebagai simbolis. Ya. Jadi terlepas dari batas usia, orang muda itu semakin kesini di dalam konteks sosial, orang muda itu identik dengan semangat, ya kan? Kemudian penuh gairah, penuh inisiator sebagai perubahan. Nah ini yang dalam konteks sosial itu seringkali kita bahas. Dimanapun itu banyak sekali literasi yang membahas tentang pergerakan kaum muda. Kalau kita ngomong tentang gereja Katolik itu banyak sekali toh kelompok-kelompok yang mengidentitaskan orang muda Katolik, ya Oh ini sambil menikmati kereta sambil ngobrol. satu ya. Oke, lanjut. Ada pemuda Katolik, ya. Itu masih dalam konteks gereja Katolik. Mungkin kalau dalam konteks lain mungkin agak di saudara-saudara yang Muslim itu ada pemuda Ansor misalkan, atau dalam konteks ormas yang lain ada pemuda Pancasila, ya. Sedemikian kalau kita mau merefleksikan bahwa pemuda itu menjadi penting memang untuk kita bahas, gitu sih kira-kira definisi pemuda. Kembali lagi itu tadi bahwa ada peranan-peranan pemuda yang sampai saat ini ya memiliki peran penting, bahwa kehidupan saat kita sekarang ini pun bisa jadi itu adalah buah dari pemuda-pemuda zaman kita dulu, ya kan gitu ya, atau zaman bapak-bapak kita dulu, atau mungkin zaman pemuda-pemuda mbah kita dulu, sehingga sampai saat ini, gitu sih kira-kira. Ya, berarti memang ya peran pemuda itu memang ya sangat penting ya. Oke. Terus kaitan kaum muda ini sebagai agen perubahan itu apa ya Mas Rio? Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, memang pemuda itu memiliki beberapa fungsi, Kalau kita tarik dan tugas-tugas perkembangan itu, salah satu yang menarik bahwa dalam masa perkembangannya ada tugas, yaitu tugas regenerasi biasanya. Ya, itu menjadi penting bahwa ada peran sosial orang muda itu sebagai estafet untuk meneruskan generasi yang selanjutnya, begitu. Ada tugas sebagai seorang pemuda atau orang muda sebagai generasi. Ya. Satu sisi dia juga berfungsi sebagai transisi. Ya, dan transisi sebagai apa? Misalkan dari usia sekolah kemudian masuk ke dunia kerja. Karena melihat dari perkembangan tadi bahwa tentang usia orang muda ini kan panjang. Jadi memang terkesannya dia overlap dengan usia remaja. Ya. Jadi usia 17 yang masih usia sekolah sampai dengan usia 35 yang dia sudah bekerja. Kemudian transisi dari ketergantungan secara ekonomi bertransisi menjadi orang yang memang merdeka secara ekonomi, artinya tidak bergantung dengan orang tua, kan gitu. Nah, terima kasih ini. Nah, apa yang dimaksud bahwa orang muda itu sebagai agen perubahan? Jadi seperti yang saya di awal, bahwa orang muda itu sebagai generasi atau penerus generasi, bahwa orang muda itu digambarkan sebagai sosok-sosok orang yang penuh dengan semangat, penuh dengan inisiatif, ya. Dan untuk sampai ke sana tentu
ada beberapa etapa-etapa yang harus dilalui dulu untuk akhirnya dia memang menjadi agen perubahan. Ya. Ada nilai-nilai yang secara tidak langsung itu yang ditugaskan oleh orang dewasa. Ya. Mungkin kita pernah dengar bahwa orang muda itu adalah sebagai generasi masa depan bangsa, ya toh? Kemudian generasi orang muda itu sebagai penerus budaya bangsa. Kultus itu yang seringkali kita dengungkan sebagai orang muda dari orang dewasa. Ya. Orang muda itu memang identik dengan nilai-nilai itu. Ada tugas-tugas yang harus diemban untuk menjadi atau penyambung sebuah kultur budaya. Tetapi juga selain itu, ya, orang muda itu juga sebagai penikmat budaya yang baru. Jadi satu sisi dia juga sebagai penerima budaya-budaya yang lama, ya. Kemudian dia juga menerima budaya baru. Artinya apa? Saat ini apalagi di media sekarang ya, ada yang namanya TikTok, ada yang namanya Facebook dan sebagainya. Itu budaya-budaya itu yang kalau kita amati secara kasat mata aja deh, itu kan yang lebih menggunakan pasti orang-orang muda. Betul. Gitu. Iya. Jadi budaya baru toh. Iya. Itu artinya bahwa orang muda itu juga menerima budaya-budaya lama dari orang dewasa, tapi dia juga menjadi pengguna budaya-budaya baru. Inilah menjadi kompleks. Makanya seringkali orang muda itu ada gap generasi. Maka seringkali kan dalam suatu organisasi atau dalam suatu komunitas itu biasanya seringkali ada gesekan tuh, ya kan, antara orang-orang yang mungkin dewasa atau orang-orang yang cenderung tua itu dengan orang-orang muda. Jadi orang muda dengan kultur yang barunya dan orang tua atau orang dewasa dengan kultur dia sendiri. Nah, kadang itu yang seringkali beda mispersepsi di situ. Ada pemikiran gitu ya berarti. Lagi-lagi orang muda juga bisa menempatkan diri di situ tuh. Jadi kompleksitasnya orang muda ini memang sangat banyak sekali. Bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, dan dia juga harus memiliki tugas untuk mengembangkan dirinya. Begitu kira-kira. Kalau seperti itu ya tadi yang Mas Rio katakan ada perbedaan persepsi antara yang muda dan yang tua itu kadang kan membuat kita yang muda itu kadang juga agak sedikit minder ya, kadang seperti itu juga karena memang ya kadang ya memang apakah memang pemikiran dari orang muda seperti itu atau memang ya gimana ya Mas Rio, apa memang seperti itu kalau kita digitukan gitu. Itu kaitannya memang tidak hanya di hampir semua organisasi pun juga mengalami itu, ya, mengalami itu karena memang sudah lintas budaya, apalagi kalau gapnya terlalu panjang. Jadi kalau secara dewasa banyak, kemudian orang-orang barunya yang identiknya lebih besar yang orang-orang muda, jadi kesenjangannya menjadi besar. Itulah sebenarnya ada tugas kita bersama bahwa untuk penghubung itulah yang memang harus dihubungkan dengan bagian orang-orang di dalamnya juga mampu untuk saling mengembangkan tentunya ya. Dan seringkali memang orang muda itu berpersepsi bahwa yang digunakan orang-orang dewasa itu sudah cara-cara kolot kan gitu. Kadang kita mikirnya gitu. Tapi sebaliknya orang-orang yang dewasa pun, orang-orang tua pun juga menganggap pandangan-pandangan orang-orang muda itu sebagai masih belajar, itu masih bau jago masih ya gitu tuh. Ya kadang itu. Nggak kelak akhirnya. Iya betul. Jadi kadang untuk menemukan benang merah di sini memang butuh waktu ada. Jadi seringkali memang akhirnya timbul tuh gap-gap yang mungkin ada konflik dan sebagainya gitu sih. Tapi kembali ke bagaimana orang muda sebagai agen perubahan, ya, ada faktor-faktor yang memang harus dilalui. Ya.
Tetap menjadi agen perubahan artinya bahwa orang muda ini menjadi pelopor, menjadi role model untuk sekitarnya. Kemudian kalau dalam kalimat bahasa Katolik menjadi garam, kan gitu ya. Jadi tidak hanya menjadi berarti bagaimana orang muda itu juga menjadi garam di masyarakat. Gitu. Tentu untuk mencapai ke etapa bagaimana dia menjadi agen itu ada beberapa hal yang harus dilalui. Itu sih menurut saya ya. Apa sih yang harus dilalui menurut saya? Kata apa sih yang harus dilalui bagaimana seseorang itu bisa mencapai ke agen perubahan? Tentu agen perubahan kalau menurut saya itu sebagai orang yang memiliki strong leader ya. Jadi dia itu harus identik dengan strong leader dulu. Ya. Bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia bisa menjadi role model, memiliki integritas, itu menurut saya adalah sebagai strong leader. Nah, kemudian kalau mau di breakdown lagi, kira-kira untuk menjadi strong leader itu harus seperti apa? Jadi jangankan dia memimpin orang lain. Hal awal yang ketika dia harus menjadi strong leader adalah ketika dia harus menjadi self leadership dulu. Jadi tahapannya adalah ketika dia orang muda ini sudah bisa untuk mengelola dirinya atau dalam arti adalah melider dirinya sendiri, mendidik dirinya sendiri, itu adalah tahapan komponen untuk dia menjadi strong leader. Kemudian dari strong leader ini itu akan melahirkan agen perubahan. Jadi jangankan orang yang agen perubahan ya, kalau orang sudah memiliki strong leader, itu dia mau untuk mendeklar dirinya itu bahwa dia seorang agen perubahan atau tidak, itu menjadi tidak penting. Itu dia ngomong aja atau dia itu mau dilihat aja sudah terasa jadi leader ya kan gitu kadang-kadang. Jadi tidak perlu dia mau saya ada agen perubahan dari gereja atau tidak perlu, tapi hanya untuk melihat saja itu sudah kita leader kita ini. Kita hanya dengan sedang strong leader ya. Hasilnya kelihatan. Gitu. Jadi dia tidak usah ngomong muntuk menjelaskan teori tentang leadership atau muntuk harus menegur, itu tidak perlu. Hanya dia datang dengan figurnya dia itu sudah kelihatan bahwa dia memiliki ada karismanya, ada leadershipnya. Itu sih kira-kira. Lalu apa yang untuk orang memiliki strong leader kan gitu. Dan itu kan bahwa tadi kan menjelaskan bahwa ada tahapan yaitu adalah self leadership namanya. Jadi orang itu bisa mendrive dirinya sendiri ya. Nah, tentu untuk mengelola dirinya menjadi pribadi yang efektif ya. Untuk nanti outputnya adalah menjadi strong leader. Nah, kalau dalam psikologi itu ada namanya teori Big Five atau lima kepribadian ya, yang sejatinya bisa kelihatan tuh. Nah, lima kepribadian yang setidaknya itu mencerminkan kepribadian seseorang yang memang berjiwa leader. Apa itu? Yaitu yang pertama openness. Jadi openness to experience. Openness itu adalah keterbukaan seseorang terhadap hal baru. Seringkali tuh kalau misalkan orang-orang itu cenderung menutup hal baru ataupun menolak atau resisten terhadap perubahan. Hal baru apaan sih misalkan? Jadi dulu kalau misalnya ada Facebook, mungkin Facebook dulu ketika datang itu JCJ kan gitu, Anda mungkin lamanya nanti mungkin nasibnya sama kayak Friendster kan gitu. Tapi sampai sini panjang tuh. Dan ternyata Facebook sampai bisa mengakuisisi WhatsApp kan juga. Itu perjalanan awal bisnis kan. Bahwa penting untuk orang muda itu open terhadap hal baru.
Ya, openness terhadap hal baru. Artinya apa? Ketika orang muda itu memiliki keterbukaan terhadap hal baru, itu mau tidak mau dia akan menaruh wawasan dari dia sendiri. Ya, mau open terhadap isu-isu sosial, ya, isu pendidikan dan sebagainya. Apa sih? Ya tidak perlu paham banget lah. Setidaknya cukup tahu saja sudah cukup. Jadi tidak perlu menjadi seorang ahli untuk tahu. Tahu lebih dalam gitu. Apalagi zaman sekarang untuk belajar psikologi tidak harus masuk ke fakultas psikologi, kan gitu. Wah, bisa tuh kita googling apa sih ilmu psikologi dan sebagainya dengan berdasar teori dan sebagainya banyak tuh, kan gitu. Jadi yang pertama adalah untuk menjadi pribadi yang efektif, yang nanti outputnya adalah menjadi strong leader, itu adalah openness dulu. Jadi keterbukaan terhadap hal yang baru, openness. Kemudian yang kedua itu ada namanya conscientiousness. Jadi conscientiousness ada namanya. Jadi conscientiousness itu terkait dengan rasa disiplin seseorang. Jadi orang itu ketika sudah memiliki target, sudah memiliki kemauan untuk menjadi pribadi yang aktif, dia harus memiliki pola-pola disiplin tertentu, kan gitu. Harus ketat terhadap disiplin dirinya, kemudian harus ajak, harus konsisten terhadap apa yang dimilikinya. Apa sih yang dia inginkan, kemudian seberapa konsisten itu untuk mencapai visinya atau mencapai goalnya, itu yang diperlukan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu extraversion. Yang pertama tadi adalah openness, keterbukaan terhadap hal baru. Kemudian yang kedua adalah itu conscientiousness, itu terkait kedisiplinan seseorang. Kemudian yang ketiga itu extraversion. Jadi extraversion itu terkait terhadap bagaimana seseorang itu menjalin hubungan dengan orang lain, ya. Bagaimana dia ramah terhadap orang lain, bagaimana dia bisa untuk mengakomodir orang lain. Itu diperlukan itu. Kalau seorang leader, kalau misalkan dia nggak bisa misalkan memiliki hubungan intrapersonal dengan yang lingkungannya, saya kira akan menjadi sulit, ya kan? Karena bagaimanapun kan kita tidak bisa hidup dengan orang-orang di luar kita, dengan sosial kita. Itu terkait dengan extraversion. Nah, itu yang berapa tadi? Yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat. Yang keempat itu terkait dengan agreeable. Agreeable itu bagaimana dia tidak hanya menjalin hubungan dengan orang lain, tetapi bagaimana seseorang itu bisa untuk menjalin kesepakatan, ya, dengan orang lain. Jadi ada win-win solution, ya. Ini kalau di Eight Habits itu, yang punya Stephen Covey itu, dengan win-win solution. Jadi seorang leader itu tidak hanya untuk cara berpikirnya, itu ada win-win solution tuh. Jadi ada agreeableness. Bagaimana dia bisa berpikir mencapai kesepakatan, ya, itu dengan tidak mengalahkan orang lain. Tapi bagaimana keputusan seorang leader itu bisa memang win-win solution. Hampir tidak ada smooth, tidak ada konflik. Nek pengen ngono, bisa tak yang ini. Nek aku ora yo penting ora juga. Jadi pilihannya ada tidak sama sekali, atau yang kita akan menang bersama-sama. Itu. Jadi ada kesepakatan yang sifatnya win-win solution. Ya, itu terkait dengan yang edible. Kemudian yang terakhir itu ada namanya neurotism. Ya, yang pertama tadi openness to experience, kemudian ada conscientiousness, kemudian extraversion, ya. Kemudian yang keempat ada agreeable,
ketika dia menjalin dan membuat kesepakatan dengan lingkungannya. Dan yang terakhir ada neuroticism. Neuroticism itu terkait dengan emosi. Ya, bagaimana seseorang itu mampu untuk mengendalikan emosinya. Jadi bayangkan kalau misalkan seorang leader itu emosinya labil, ya, emosinya labil. Kalau misalkan ada konflik sedikit langsung puas, langsung meledak, gitu kan. Kemudian cara pengambilan keputusannya juga emosional. Jadi seorang yang efektif itu harus bisa memilah atau mengendalikan emosinya juga secara efektif pula. Ya. Jadi manfaat dari neuroticism adalah ketika seseorang itu sedang marah, dia bisa mengendalikan dirinya, ya, bisa mengambil delay dulu atau bisa mengambil jarak dulu sebelum dia mengambil keputusan, sehingga ada dua konsep antara reaktif dan proaktif. Dan sebenarnya letaknya di situ tuh. Kalau misalkan orang itu mengambil keputusan secara refleks aja, tadas gitu, itu seperti ada namanya otak reptil. Jadi manusia itu ada namanya otak reptil. Jadi otak reptil itu dia itu mengambil sikap dari insting aja. Jadi cecak itu kalau melihat nyamuk pangan, gitu kan? Kalau melihat lawan pangan, misalnya gitu. Jadi tidak sambil lanjang. Nah itu ada reaktif. Dan itu ada pola pikir yang sifatnya otak reptil yang digunakan. Tetapi kalau sebagai pribadi yang efektif, ketika dia ada permasalahan, itu dia lebih cenderung untuk berpikir dulu nih. Dia tidak langsung santap gitu aja. Tapi dia punya pilihan untuk mengelola dulu permasalahannya, baru mengambil keputusan dan tidak didasarkan pada emosi tentunya. Makanya itu muncul teori namanya 6 detik. 6 detik itu menjelaskan bahwa ketika ada stimulus yang membuat kita emosi, itu kita butuh waktu 6 detik dulu untuk setidaknya 6 detik untuk kita kemudian merespon. 1, 2, menenangkan dulu baru oke. 6 detik itu sehingga cara berpikir kita pun juga lebih logik. Karena ketika kita langsung taktis gitu ya, gitu, itu akan terkesan nggak logik karena yang diserang adalah pikiran reptil kita yang sifatnya di insting kan gitu. Nah, satu sisi juga yang diperlukan di neuroticism adalah ketika seseorang itu ada permasalahan, ya, apalagi di saat pandemi sekarang ya, itu ada namanya resilient. Resilient itu seperti daya juang. Itu dengan seseorang itu mengembalikan emosinya itu kembali ke titik awal. Jadi itu seperti sebuah bola ya dipantulkan tuh, gitu. Kalau misalkan si bola ini tidak ada anginnya atau kempes, itu kan bola tetap tidak akan mantul tuh. Jadi ada namanya bounce back atau kembali. Tetapi yang diperlukan ketika ada stres, ada tekanan itu diharapkan itu bola kembali ke titik normal ataupun malah bisa kembali ke atau malah melebihi dari titik normal. Nah itu yang pentingnya pengelolaan emosi. Jadi dalam tatanan itulah namanya orang harus memiliki daya juang, memiliki memiliki kreativitas dalam proses berpikir. Nah, begitulah kira-kira. Kok tinggal artinya? Saya kok ngomong ya, Mas Rio sudah mengkode-kode untuk minum. Ini menggebu-gebu lah. Monggo silahkan dinikmati kopinya. Ada asbaknya nih. Datang ini tadi asbaknya. Oke, Mas Rio, tadi kan dikatakan seperti yang Mas Rio katakan beberapa ada 5 tadi ya. Memang kalau saya dulu mengalami seperti
ya sekarang ini saya juga masih muda ya. Ya betul apa yang dikatakan Mas Rio, untuk mencapai sebuah leader yang seperti itu tuh memang butuh perjuangan ya. Apalagi kalau kaum muda itu sekarang ya namanya egonya itu selalu nomor satu seperti itu. Jadi untuk mencapai seperti itu tuh bagaimana ya Mas Rio, supaya kita tuh juga bisa melalui 5 step itu dengan mudah seperti itu tuh caranya bagaimana? Karena memang kalau pengalaman saya dulu ya memang apa ya namanya, untuk anak muda yang disiplin itu kan juga kadang ya ya mestinya ogah-ogahan kadang juga Orang muda seperti sebelum lah pokoknya ya. pokoknya Jadi karena malah ya. seperti itu. Terus untuk kerjasama juga kadang kan ya memang itu tadi ya, egonya tuh lebih tinggi gitu loh. Itu gimana Mas Rio caranya mengatasinya gitu?